Perkenalkan, nama saya Andri Setiawan dengan NIM 2102021120012 akan menjelaskan tentang manajemen operasional terkait ujian akhir semester antara, terkait ujian tugas yang telah saya kerjakan. Nah, pada pola produksi, pada kasus pertama ini perusahaan ABC itu berencana memilih salah satu pola produksi dengan menggunakan analisis incremental cost. Berikut data yang diperlukan, yaitu triwulan 1 permintaan 400, triwulan kedua 1100, triwulan ketiga 1300, dan triwulan keempat itu permintaannya 900. Nah, untuk memenuhi permintaan itu direncanakan 3 alternatif pola produksi sebagai berikut. Ini pola konstan sebesar 1000 unit tiap triwulan, pola bergelombang sesuai dengan gelombang permintaannya. Yang ketiga itu pola moderat, di mana pada triwulan pertama dan kedua 800 unit, dan triwulan ketiga dan keempat sebesar 1200 unit. Nah, dimintanya itu tentukan pola produksi yang mana sebaiknya dipilih oleh perusahaan bila diketahui biaya simpanan 250 perak per unit per triwulan, biaya subkontrak 600 per unit, biaya kerja lembur 200 per unit per triwulan, dan biaya kerja lembur harus dibayar bila produksi melebihi 1.500 unit per triwulan. Setiap pertambahan 100 unit produksi akan diperlukan biaya perputaran tenaga kerja 15.000, sedangkan bila kurang dari 100 unit sebesar 25.000. Nah, kapasitas maksimum mesin yang ada 2.000 unit per triwulannya. Itu ya. Nah, jawabannya itu yang pertama adalah dari pola konstannya sendiri. Karena pola konstan itu stabil di angka 1.000 unit gitu ya. Jadi biaya perputarannya tidak ada. Karena perusahaan berproduksi konstan setiap triwulannya sebesar 1.000 unit dan tidak melebihi 1.500 unit. Sehingga tidak adanya biaya tambahan pada sisi biaya tenaga kerja. Nah, pada biaya simpanan, pada triwulan 1 itu ada ya 1.000 ya, 1.000 dikurang 400, ya ini permintaannya dikali 250 menjadi 150.000. Nah, pada triwulan kedua simpanannya ini 1.000 dikurang 400 ya, karena permintaannya jadi 1.000 adalah adalah produksinya. Pada triwulan pertama dikurang 400 itu menghasilkan 600. Nah, 600 ini akan ditambahkan dengan produksinya yang pada triwulan kedua ini sekitar 1.000, jadi 1.600 dikurang 1.100. Ya, ini permintaannya menjadi, terus dikali 250 menjadi 125.000. Pada triwulan ketiga 1.000 ditambah 500 dikurang 1.300 dikali 250.000 sama dengan 50.000. Nah, kemudian triwulan keempat 1.000 ditambah 200 dikurang 900, permintaannya dikali 250 perak menjadi 75.000. Nah, pada biaya subkontrak sendiri tidak ada ya pada pola konstan, karena kekurangan produksi bisa dipenuhi dengan persediaan pada triwulan sebelumnya dan dapat menutupi permintaan yang ada pada setiap triwulannya. Kemudian pada biaya kerja lembur tidak ada ya, karena perusahaan berproduksi konstan setiap triwulannya, sehingga tidak adanya perubahan volume produksi. Nah, total biaya pola konstan ini sendiri ini sekitar 400.000. Nah, pada pola bergelombang, biaya perputaran tenaga kerjanya ini pada triwulan 1 sampai ke triwulan kedua itu ada 1.100 dikurang 400 per 100 dikali 15.000 sama menghasilkan 105.000. Nah, 15.000 ini karena kurang dari 100 permintaannya ya. Kurang dari 100 gitu. Kemudian pada triwulan kedua ketiga juga sama, 1.300 dikurang 1.100 per 100 dikali 15.000 sama dengan 30.000. Nah, kemudian pada triwulan kedua sampai ketiga itu 1.300 dikurang 900 per 100 itu dikali 25.000 karena melebihi ya, sama dengan 10.000, sama dengan 100.000. Kemudian biaya simpanan itu tidak ada karena pola per gelombang ini mengikuti permintaannya, sehingga tidak adanya biaya simpanan. Karena setiap produksi selalu pas karena mengikuti permintaan pada tiap triwulannya. Pada biaya subkontrak pun juga tidak ada karena produksi setiap triwulannya mengikuti permintaan. Kemudian biaya kerja lembur juga tidak ada karena perusahaan berproduksi konstan setiap
triwulannya mengikuti permintaannya sehingga tidak adanya perubahan volume produksi. Jadi total biaya pola bergelombang ini 235.000. Kemudian pola moderat pada biaya perputaran tenaga kerja itu ada pada di triwulan kedua sampai ketiga, ini 1.200 sampai 800 per 1.000 dikali 15.000 sama dengan 60.000. Nah, pada biaya simpanan pada triwulan pertama 800 dikurang 400 dikali 250 sama dengan 100.000. Kemudian pada triwulan kedua 800 ditambah 400 dari triwulan yang pertama dikurang 1.100 permintaannya dikali 250 sama dengan 25.000. Kemudian pada triwulan ketiga 1.200 ditambah 100 biaya simpanannya sebelum biaya simpanan pada triwulan sebelumnya dikurang 1.300 dikali 250 sama dengan 0 karena pada triwulan ketiga tidak ada biaya simpanan. Kemudian pada triwulan keempat 1.200 dikurang 900 dikali 250 sama dengan 75.000. Nah, pada biaya kontraknya itu tidak ada karena unit produksi sudah sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat oleh perusahaan. Kemudian pada biaya kerja lembur juga tidak ada karena perusahaan berproduksi sesuai perencanaannya juga gitu ya. Nah, pada biaya total keseluruhan pola moderat itu 260.000. Nah, jadi dari masing-masing total biayanya itu pada pertama itu pola konstan itu 400.000, pada pola bergelombang 235.000, dan tiga adalah pola moderat yaitu 260.000. Nah, jadi pilihan perusahaan ABC gitu ya sebaiknya menggunakan pola produksi bergelombang. Kenapa? Karena memiliki biaya yang paling rendah dibanding kedua produksi lainnya. Di mana pada biaya bergelombang itu 235.000 dibanding pola konstan yang 400 dan pola moderat yang 260.000. Kemudian soal yang kedua itu adalah manajemen proyek. Nah, diberikan data kegiatan XYZ proyek XYZ sebagai berikut. Kegiatan A, B, C, D, F, G dengan waktunya. Nah, kemudian diminta untuk buatlah jaringan untuk proyek ini dan hitunglah slack time dan tunjukkan jatuh kritis pada proyek ini. Nah, yang pertama itu adalah jalur gambar diagram gitu ya. Saya akan menggambarkan diagramnya seperti ini. Nah, diagram ini ada dua AON dan AOA ya. Nah, proyek Z yang dimana yang pada jaringan AON sama AOA itu hampir sama ya, namun berbeda pada pola pergambarannya saja. Namun secara garis besarnya dimana A gitu ya, itu awal A dan B ini awal dalam membangun proyek gitu ya, dimana A ini bila selesai bisa dilakukan ke tahap selanjutnya yaitu C. Sama seperti B ini mana B setelah selesai dapat dilakukan rencana atau kegiatan D. Nah, bila kegiatan A, C, dan B, D di dua jalur yang berbeda itu sudah selesai, kegiatan C bila selesai bisa dilakukan kegiatan F dan E. Nah, F dan E itu bisa dikerjakan bila C, A sudah selesai. Sama juga dengan kegiatan D juga selesai bila kegiatan B juga selesai. Nah, kemudian F, E, dan D kegiatannya nantinya setelah selesai akan dilanjutkan ke kegiatan G. Di mana kegiatan G ini selesai bila kegiatan E dan D itu sudah diselesaikan. Seperti itu. Sama seperti gambar juga yang di AOA juga sama. Hanya saja beda di penggambarannya saja ya. Nah, kemudian pada jalur kritisnya ini di kegiatan A itu 0 ya. Kemudian 2 karena dia di tabelnya waktu jamnya itu 2, kemudian dilalui oleh B juga sama 0, 3 ya karena 3-nya itu berasal dari 3 jam. Kemudian yang C itu sendiri dari waktu sebelumnya, waktu sebelum pekerjaan proyeknya itu ada di A, jadi 2. Kemudian 2 ditambah waktu pengerjaan C, 2 itu menjadi 4. Ya, 4 jam pengerjaannya. Sama seperti di D juga, karena waktu kerja proyek B itu 3 jam, sehingga 3 jam ditambah proyek D itu sendiri 4 jam, jadi membutuhkan 7 jam di D sendiri. Kemudian di F itu dari C, di mana C itu 4 jam proyeknya selesai, jadi 4 jam proyek selesai ditambah F itu 3, jadi sama dengan 7 jam. Sama E juga C-nya 4, berarti 4 ditambah proyek E-nya itu 4 jam, jadi 8 jam. Nah, lalu yang di
G, maaf saya yang di D juga sama BD-nya itu 7 ditambah 4 7 sama di G-nya itu karena di G-nya itu ada 2 akan dicari yang paling besar jam kerjanya, yakni pada di bagian E. Nah, E ini adalah karena 8, kemudian 8 ditambah 5 itu sama dengan 13 jam. Jadi G-nya itu 13 jam pengerjaannya. Kemudian pada yang di bagian bawahnya itu 13 jam di proyek G akan kurang 5 jam. Ya, penghitungan mundurnya ya 5 jam itu menjadi 8 jam. Nah, 8 jam ini akan eh, menjadi patokan di kegiatan E dan D juga. Jadi 8 jam di kegiatan E itu sendiri 8 jam dikurang 4 jam sama dengan 4 jam. Ya. Nah, kemudian di D itu 8 dikurang 4 jam sama dengan 4 jam. Gitu. Nah, kegiatan F sendiri ini karena dia tidak melalui G dan dia sudah menjadi apa akhirnya gitu ya. Jadi 7 jam juga sama mengikuti yang atasnya. Kemudian dikurang 3 jam sama dengan 4 jam. Nah, kemudian pada kegiatan C karena itu mengikuti yang E ya dan F yang mengikuti yang E itu 4 jam sama-sama 4 jam jadi 4 jam dikurang 2 jam sama dengan 2 jam. Kemudian yang di D itu 4 jam dikurang 8 jam dikurang 4 jam sama dengan 4 jam. Kemudian yang A 2 jam, yang C itu masuk ke 2 jam dikurang 2 jam yang di A. Jadi sama dengan 0. Sama juga yang di B 4 jam yang ada di D sama dengan 4 jam dikurang 3 jam yang di B sama dengan 1 jam. Di bagian penghitungan mundurnya gitu ya. Nah, lalu uh, kita lihat dari tata tabelnya, menghitung slack time-nya, IS, IF, LS, dan LF. Nah, di mana ES dikurang LS itu 0, EF dan LF itu sama dengan 0 juga. Kemudian, yang B, kegiatan B, ES-nya 0, LS-nya 1, hasilnya slack time-nya 1. Kemudian EF dan LF juga 1, sama dengan 1 juga. Kemudian ES-nya 2 dikurang LS 2 sama dengan 0. EF dikurang 4 dan LF-nya 4 sama dengan 0 juga. Kemudian ES-nya 3 di kegiatan D dan LS-nya 4 juga di kegiatan D menghasilkan slack time 1 dan EF di kegiatan D itu 7 dan LF di kegiatan D itu 8 jadi ada slack time-nya 1 ya. Dan seterusnya di kegiatan E, F, G. Nah, slack time yang 0 ini berarti berhasil ya atau dapat dikatakan tidak adanya slack. Sedangkan di kegiatan B dan D itu ada slack 1 sehingga tidak bisa menjadikan jalur kritis. Sehingga yang dapat dijadikan jalur kritis yakni kegiatan A, C, E, F, G. Nah, dari situ kita bisa membuat jalur kritis yakni pada bagian A, kemudian ke C, kemudian ke E, kemudian terakhir ke G. Karena A, C, E, G tidak memiliki slack time slack time sehingga dia 0 slack time-nya ya. Seperti itu. Jadi jalur kritisnya adalah A, C, E, G. Baik, itu penjelasan dari tugas yang telah saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester antara. Terima kasih.